Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halim. Alhamdulillahirabbil alamin, hadir kembali di YouTube channel saya. Dan kali ini saya akan berbagi informasi tentang SEO, Search Engine Optimizer, yang secara total, yaitu mulai dari on page-nya, kemudian SEO off page-nya. Dan kebetulan sekali saya mendapatkan gambar yang sangat menarik. Jadi sangat tepat sekali kalau seandainya saya berbagi informasi tentang SEO. Seperti apa SEO on page dan SEO off page yang secara detail. Kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya ya. Mari kita berdoa. Amin ya Allah. Baiklah, langsung saja menuju ke presentasi saya. Dan saya sudah mempersiapkan presentasinya dengan dalam bentuk PowerPoint. Ya, ini dia. Jadi di gambar di sini memperlihatkan di sini ada sebelah kiri ada SEO on page dan di sebelah kanan ada SEO off page. Ini adalah gambaran bagian-bagian dari SEO. Saya dapatkan dari di Pinterest. Ini sangat menarik sekali. Namun kalau saya lihat di posisi off page ini sangat sedikit sekali, yaitu hanya online directory, news coverage, kemudian backlink dari high authority, kemudian guest blocking, kemudian social media share. Sebenarnya untuk off page-nya ini sangat-sangat banyak sekali. Namun yang saya fokuskan di sini juga ada yang menarik di on page, yaitu ada clear structure, ada image, responsive design dan lain sebagainya. Ini yang harus kita siapkan. Ini yang paling menarik adalah di mana kita harus mempersiapkan clear structure, struktur dari sebuah website itu menjadi lebih baik. Seperti apa? Sangat-sangat mudah. Langsung saja menuju ke slide yang berikutnya ya. Slide saya yang berikutnya, di sini slide saya memperbesar fungsinya. Jadi fungsi dari gambar sebelumnya, dari gambar yang di sini, saya perluas fungsinya. Di mana di gambar sebelumnya hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 dan di gambar ini ada 21 target backlink. Nah, target backlinknya mulai dari backlink artikel, blog comment, directory dan lain sebagainya. Ini sebenarnya bisa kita manfaatkan. Nah, proses pemanfaatannya tentunya dengan menggunakan GSA. Kemudian di sebelah kiri pun juga masih tidak saya utak-atik. Cuman kalau seandainya saya lihat, ini sangat besar sekali pekerjaannya. Nah, sekarang salah satu cara bagaimana agar otak kita bisa menerima pekerjaan yang besar, kita pecah menjadi bagian-bagian yang kecil. Salah satu contoh saja, bagian yang sebelah kiri, berwarna biru ini, kita serahkan saja kepada GSA, Search Engine Ranker. Kita tidak lagi akan bekerja satu persatu, tetapi diserahkan saja semua prosesnya ke GSA, Search Engine Ranker. Jadi khusus di sini kita sudah mulai berkurang beban pekerjaannya. Nah, sekarang tinggal yang warna orange. Di warna orange saya kelompokkan ada yang berwarna merah, clear structure, responsive design dan page load speed. Itu saya serahkan kepada Lightspeed Quick Cloud. Jadi dia yang benar-benar mengendalikan struktur dari sebuah website dengan baik, kemudian dia menciptakan, mengaturnya menjadi lebih cepat tampilannya, sehingga untuk yang clear structure, responsive design, dan page load speed-nya itu sudah berkurang, karena ini pekerjaan dari Lightspeed. Saya tidak lagi berpikir bagaimana cara mengatur ini semuanya. Yang saya atur adalah image with alt tag dan keyword optimizer. Nah, untuk keyword ini saya serahkan kepada ChatGPT karena ChatGPT sangat-sangat powerful untuk membuat artikel dengan keyword yang bagus, sehingga beban saya hanya ada di image with alt tag. Ini doang. Nah, sekarang akan saya tunjukkan hasil dari ChatGPT seperti apa penampakannya. Ini dia, ini adalah salah satu website saya. Ini adalah website saya tentang renovasi rumah dan akan saya bagikan terus teknik-tekniknya di renovasi rumah. Pertama, di renovasi rumah kita harus membuat daftar isi, karena daftar isi adalah bagian dari internal link.
Jadi daftar isi sudah harus dibuat ya. Nah, sedangkan daftar isi hanyalah plugin, jadi tinggal tempel aja selesai. Saya fokus kepada artikel yang dibuat oleh ChatGPT. Ini adalah artikel yang dibuat oleh ChatGPT di mana yang berwarna merah ini adalah keyword. Jadi saya fokusnya di sini adalah renovasi rumah subsidi, kemudian rumah subsidi, kemudian renovasi bermacam-macam lagi ya, renovasi rumah subsidi tanpa depan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya keywordnya dari mana? Benar-benar nggak ada orang mencari tentang renovasi rumah subsidi tanpa depan. Nah, untuk mengetahui benar tidaknya ini adalah keyword, saya mengacu kepada Semrush. Saya buka Semrush, dan ini Semrush yang sudah saya buka dengan keyword pencariannya adalah renovasi rumah subsidi sesuai dengan keyword utamanya, yaitu renovasi rumah subsidi. Oh ya, untuk membuat sebuah artikel, pastikan keywordnya itu ada di depan. Di title-nya itu di depan. Jadi renovasi rumah subsidi itu adalah keyword, ada di depan ya. Jadi fokusnya renovasi rumah subsidi, kemudian saya buka secara detail. Di sini ada sekitar 130 keyword tentang rumah subsidi, renovasi rumah subsidi. Saya buka keywordnya, seperti apa rinciannya. Kita tunggu sebentar. Iya. Ya, ini dia. Jadi kalau kita lihat di sini, di bagian tengah di sini, renovasi rumah subsidi pencariannya itu ada sekitar 2.900 dalam 1 bulan. Menarik. Dengan key difficulty-nya, tingkat kesulitan keyword, itu tingkat kesulitan itu adalah tingkat persaingan. Semakin sulit, semakin tinggi berwarna merah, salah satu contoh yang berwarna orange. Semakin tinggi tingkat kesulitannya, itu artinya persaingannya semakin kuat. Nah, di sini renovasi rumah subsidi itu persaingannya rendah. Artinya lawan-lawan kita sedikit untuk bermain ini. Jadi sebaiknya manfaatkan. Apalagi yang pernah mencarinya itu last week, minggu kemarin, minggu terakhir. Jadi ya sebaiknya saya gunakan saja keyword ini. Dan turunannya itu ada seperti renovasi rumah subsidi tanpa depan, itu pun juga menjadi pencarian yang sangat menarik, malah rendah sekali 23 tingkat kesulitannya. Dan saya sudah meletakkannya di sini, renovasi rumah subsidi tanpa depan. Ini rumah subsidi tanpa depan, kemudian renovasi rumah subsidi bagian depan. Bagian depan ada nggak di tempat saya? Ini dia renovasi rumah subsidi bagian depan. Itu sudah tertata rapi, sudah diletakkan dengan detail oleh ChatGPT. Sehingga pada saat saya menggunakannya itu sangat-sangat mudah. Saya hanya meletakkan saja gambar-gambar sesuai dengan di sini. Pekerjaan saya hanyalah di sini, image with alt tag. Saya meletakkan gambar-gambar dengan alt tag yang sesuai dengan artikelnya. Jadi ya di sini ya saya meletakkan gambar-gambar ini di mana alt tag-nya adalah tentang tips renovasi rumah subsidi dan lain sebagainya. Itu terus. Jadi yang berwarna merah ini adalah keyword yang ditanam, yang di-create, artinya bukan di-create ya, yang diletakkan oleh ChatGPT sehingga tertata rapi dan enak dibaca. Nah, khusus untuk sekarang, kalau kita lihat berwarna merah ini apakah mengganggu atau tidak? Menurut saya, mengganggu. Jadi saya harus ganti yang warna merah ini menjadi berwarna hitam. Nah, untuk mengganti warna hitamnya, saya tinggal menggantikannya dengan Elementor. Nanti ada bagian tersendiri bagaimana cara menggantikan yang berwarna merah menjadi warna hitam, sehingga semuanya enak dibaca bagi pembaca, bagi orang. Sedangkan bagi robot, bagi Googlebot, ini akan menjadi keyword. Nah, selanjutnya perihal itu nanti akan saya lebih detailkan lagi perihal seperti apa sih manfaat-manfaat dari keyword. Nah, untuk manfaat dari keyword itu saya masuk ke dalam presentasi yang terakhir, di mana kalau saya detailkan presentasi saya, pekerjaan yang sebelah di sini adalah pekerjaan dari GSA, dan outputnya dari GSA ini akan saya eksekusi dengan Organic Bot 302. Kenapa harus dieksekusi dengan Organic Bot 302? Karena dengan Organic Bot 302 ini, saya bisa membuka
backlinknya dibuka, kemudian diklik linknya. Tujuannya agar supaya keyword yang ditanam di sebanyak 21 target di sini itu aktif dan benar-benar bisa menjadikan backlink ke money site, ke websitenya. Nah, kemudian di websitenya itu pun juga akan saya manfaatkan web bot. Jadi internal web bot ini harus saya aktifkan agar supaya keyword-keyword yang ditanam di dalam artikel, salah satu contoh, ini adalah keyword-keyword yang tertanam di artikel, itu dibaca oleh Google. Karena kalau sekedar artikel ditampilkan begitu saja, ini sangat-sangat lambat untuk bisa terdaftar di Google Index. Jadi satu-satunya cara agar supaya lebih cepat, ya saya harus mengaktifkan webbotnya. Nah, kemudian setelah webbotnya aktif, saya akan melakukan search, bot search. Jadi saya membuka Google, membuka Chrome, kemudian mengetikkan keyword secara robot tentunya ya, tidak saya ketikkan sendiri, mengetikkan keyword sesuai dengan keyword yang ada di website saya, muncul dan itu akan diklik dengan tujuan akan memaksimalkan fungsinya. Terus buat apa harus saya klik? Tujuannya adalah mendidik ya, mendidik Google bahwa di dalam website saya ada keyword yang penting yang seharusnya bisa bersaing dengan website yang lain. Demikian gambaran singkatnya bagaimana SEO on page, SEO off page yang ada di dalam website itu tergabung dalam satu proses, yaitu dalam proses SEO. Baik itu eksternalnya itu backlink maupun internalnya harus kita maksimalkan. Demikian rekan-rekan gambaran tentang SEO, baik itu SEO on page maupun SEO off page. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap semangat, tetap sehat, dan selalu berpikiran positif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.